Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibie Nur. Saya adalah mahasiswa PPG jurusan Pendidikan Teknik Otomotif angkatan keempat tahun 2020. Dan pada hari ini Selasa tanggal 15 Desember 2020 saya melaksanakan ujian kinerja, yaitu ujian pembelajaran daring dengan menggunakan siswa. Berikut video saya. Oke, baiklah, silakan diisi absen presensinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswa Bapak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Coba diaktifkan dulu kameranya, Bapak mau lihat ini wajah-wajah siswa Bapak ini. Ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ya kepada siswa sekalian karena sudah bergabung jauh-jauh dari rumah, ada yang di pelabuhan untuk mendapatkan sinyal, ada yang pokoknya butuh perjuangan lah untuk belajar ini. Jadi mudah-mudahan cepat berlalu ya pandemi ini, sehingga kita hadir di sekolah bisa bertatap muka secara langsung ya. Oke, terima kasih. Untuk memulai pelajaran, silahkan siswa yang pertama hadir di sini ini Sandi. Silahkan coba Sandi untuk memimpin doa ya pada pertemuan kali ini. Cepet Denny. Ya, Denny lah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, lebih banyak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buatnya si Denny. Kemudian ini kalau seandainya tidak berbicara nanti mikrofonnya dimatikan dulu karena nanti ada feedback ya, feedback ataupun storing. Oke, untuk memperlancar koneksi karena di jaringan kita di pulau ini kurang bagus. Kalau seandainya ada yang mau mematikan kameranya nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak suruh hidupkan ya. Kalau mau dihidupkan nggak apa-apa. Kalau mau dimatikan juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Untuk pertemuan pertama ini Bapak akan jelaskan tentang sistem starter, karena sistem pengapian dan pengisian itu sudah pada minggu lalu dan sekarang sistem starter ya. Oke, untuk kompetensi dasar ada 3.13, mendiagnosis kerusakan sistem starter, kemudian 3.14, memperbaiki sistem starter, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3.13.1, menganalisis gangguan pada sistem starter, kemudian 3.13.2, menemukan penyebab kerusakan pada komponen sistem starter. Nah, untuk 14.13.1 dan 2 ini tidak kita pelajari pada pertemuan sekarang. Ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, baiklah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet dengan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menentukan penyebab terjadinya kerusakan komponen sistem starter dan menemukan cara perbaikan kerusakan komponen sistem starter dengan benar. Nah, untuk gambaran pembelajaran pada hari ini ada 8 ya. Urutannya yang pertama mereview pembelajaran yang lalu, kemudian memperhatikan masalah pada video. Nah, jadi nanti Bapak akan menampilkan video berupa permasalahan. Jadi di sini Bapak memberikan permasalahan karena sesuai dengan model pembelajaran kita, yaitu problem based learning, memberikan masalah ya. Jadi nanti silakan diamati dan diskusikan dengan kelompok. Kemudian analisa kemungkinan gangguan dengan beriterasi. Nah, jadi di sini silakan nanti kalian beriterasi di Google, di YouTube, membaca atau mencari-mencari referensi yang lain ya, silakan.
Kemudian nanti presentasikan hasilnya dan hasil analisa dan kesimpulan pada LKPD. Nah, untuk diskusinya pada Google Classroom. Nah, jadi nanti silakan diskusi di Google Classroom selama 20 menit, nanti Bapak kasih waktu. Kemudian setelah itu masuk lagi ke Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusi pada Google Meet. Jadi untuk pertemuan sinkron ini kita bertatap muka di Google Meet. Kemudian untuk diskusi nanti kalian keluar dari Google Meet dan masuk di Google Form ya. Google Classroom. Silahkan diskusi di situ selama 20 menit. Kemudian nanti masuk lagi ke Google Meet ini. Ya, seperti biasa yang sudah kita lakukan. Kemudian refleksi pembelajaran dan Bapak akan memberikan penguatan. Kemudian Bapak nanti akan memberikan info materi berikutnya. Oke, di sini ada beberapa gambar. Ada ini mesin rumput, kemudian ini mesin dompeng ya. Kemudian ini mesin Vespa dan ini mobil ya. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar ini? Nah, silahkan silahkan diaktifkan mikrofonnya untuk memberikan tanggapan kalian. Apa kira-kira pengertian dari gambar yang Bapak tampilkan ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Motor Vespa, starternya diengkol menggunakan kaki. Ya. Kalau mesin dompeng, starternya digerakkan dengan tangan. Kalau mobil, starternya digerakkan dengan tombol atau kunci kontak. Oke. Ada lagi yang bisa mengulang atau memberikan tanggapan lain? Dapat dari 4 gambar tersebut memiliki beberapa perbedaan dari sistem starternya. Ya. Ya, misalnya pada mobil kunci starternya tetap pada kontak atau tombol start. Sedangkan pada Honda Vespa itu menggunakan engkol yang digerakkan oleh kaki. Sedangkan pada mesin rumput atau dompeng itu menggunakan tangan. Ya, benar sekali ya jawaban dari M. Kafat dan Denny tadi. Mesin rumput itu menghidupkannya dengan tali, kemudian ditarik dengan tangan. Kemudian Vespa menghidupkannya dengan engkol, kemudian mobil menghidupkannya dengan kunci kontak ataupun tombol ya. Kemudian mesin dompeng ini menghidupkannya dengan engkol menggunakan tangan. Oke, silakan di nonaktifkan dulu mikrofonnya karena feedback. Bapak mau lanjut ya. Sistem starter itu sendiri adalah tenaga luar yang memutarkan poros engkol agar mesin dapat mulai bekerja. Itu adalah fungsi dari sistem starter. Nah, jenis-jenis motor starter itu ada konvensional, ada reduksi, kemudian ada planetari ya. Itu adalah jenis-jenisnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah motor starter yang terbaru ada di bengkel kita, yaitu sistemnya ataupun jenisnya planetari. Di sini ada roda gigi ya, roda gigi planetari. Dan ini sudah ada kita miliki di bengkel kita. Jadi siswa sekalian, kita ini di kelas 3 adalah naik level dari pelajaran kelas 2 ya. Dimana kelas 2 itu kita mempelajari fungsi komponen, kemudian nama-nama komponen. Nah, sementara di kelas 3 ini kita sudah naik level, yaitu mempelajari cara kerja dan sekaligus mendiagnosis kerusakannya. Nah, sebelum itu tentu kita harus mempelajari fungsinya ya. Nah, jadi di sini cara kerja solenoid, ini sekedar mengulang. Ini adalah solenoid, bagian atas adalah solenoid. Di solenoid itu ada 3 terminal. Ada terminal 50 yang dipasang ke terminal ST kunci kontak. Kemudian di sini ada terminal 30 dipasang langsung ke baterai. Kemudian di sini ada terminal C terhubung langsung ke kumparan. Nah, di sini ada 2 kumparan. Kumparan yang sebelah kiri ini adalah kumparan pull-in coil ya, berfungsi sebagai mencipta medan magnet.
kemudian menarik dari plunyer. Nah, ini ada plunyer. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah kumparan hold-in coil. Hold-in coil itu fungsinya sebagai memperkuat medan magnet. Nah, jadi ketika pull-in coil ini menarik, sekaligus diperkuat oleh hold-in coil. Nah, jadi ketika sebuah kumparan, kemudian di tengah-tengahnya ada inti besi, kemudian kumparan tersebut dilalui arus listrik, maka akan tercipta medan magnet, sehingga plunyer ini tertarik. Otomatis yang warna hijau ini adalah pinion. Nah, secara otomatis pinion ini akan terdorong keluar, diungkit oleh ini batang pengungkit ini. Nah, sekarang Bapak akan coba starter. Sebelumnya ini sudah dipasang ke negatif ya. Kemudian terminal B sudah dipasang ke positif baterai. Kita coba starter. Nah, perhatikan kumparan ini berubah menjadi warna merah sehingga tercipta medan magnet. Kemudian plunyer tertarik, maka pinion keluar. Nah, itu adalah cara kerja dari solenoid. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Silakan diaktifkan dulu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, ini adalah cara kerja motor starter pada saat kita on-kan kunci kontak. Bapak starter. Oke, di sini terlihat ya. Ketika di starter, arus mengalir dari baterai, ini simbol baterai, kemudian mengalir ke kunci kontak, kemudian masuk ke pull-in coil dan hold-in coil. Maka pinion akan tertarik keluar. Nah, secara otomatis terminal C dan terminal 30 itu berhubungan ya, sehingga mengalir lagi ke medan coil ataupun fill coil. Nah, ini fill coil ya. Kumparan medan fill coil, kemudian diteruskan ke brush ataupun sikat, kemudian masuk ke komutator, keluar lagi ke brush dan ke massa. Sehingga kita lanjut. Nah, sehingga pinion gear ini berkaitan penuh. Di sini kan terdapat hold-in coil dan pull-in coil tadi. Dia berkaitan penuh, maka arus yang mengalir dari terminal C tadi ya, masuk ke medan coil atau fill coil, kemudian masuk ke komutator, kemudian masuk ke massa, sehingga komutator ini ataupun armatur akan berputar. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini pinion gear ini berputar dia ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah motor starter. Cara kerja motor starter ketika kunci kontak dilepaskan pada posisi on. Nah, jadi tadi pada posisi ST ataupun starter, kemudian sekarang dilepas kembali kepada posisi on. Nah, secara otomatis, nah ini kan terlepas ya. Secara otomatis arus yang ada di pull-in coil dan hold-in coil itu menghilang ya, medan magnetnya menghilang, kemudian terminal C dan terminal 30 terlepas sehingga tidak ada lagi medan magnet yang ada di fill coil, sehingga motor starter berhenti berputar. Oke, begitulah cara kerja dari motor starter. Nah, ini adalah pembagian kelompok. Kelompoknya sama dengan kelompok yang kemarin. Ya, kelompoknya sama dengan kelompok yang kemarin. Di sini untuk kriteria penilaian, yang pertama ada keaktifan dalam berdiskusi, ya, berdiskusi baik di Google Classroom maupun di Google Meet ya. Kemudian hasil diskusi juga Bapak nilai nanti di Google Classroom ataupun di LKPD. Kemudian kalian nanti akan mempresentasikan hasil di Google Meet. Kemudian yang keempat ada tes evaluasi. Nah, jadi di akhir pelajaran akan Bapak berikan soal dan silahkan dikerjakan nanti ya. Nah, untuk video permasalahan ini bisa terlihat di layar handphone kalian. Kalau kalian ingin lihat juga di YouTube, ada linknya sudah Bapak
sampaikan tadi di Google Classroom. Oke, Bapak play dulu. Nah, berikutnya adalah para siswa sekalian agar dapat mendiagnosis kira-kira apa yang terjadi pada starter ini atau apa kerusakan yang terjadi pada motor starter ini. Jika di starter ya kejadiannya seperti ini. Ya. Saya starter ya. Apa yang terjadi kira-kira permasalahannya? Pinionnya maju tetapi tidak berputar. Silahkan kirim jawabannya nanti di Google Form ya, atau di kolom komentar. Nah, itu adalah permasalahan yang harus diselesaikan oleh kelompok 1 ya. Pinionnya maju tetapi tidak berputar. Oke, kemudian ini adalah bahasan untuk kelompok 2. Nah, untuk berikutnya, apa yang terjadi atau kerusakan apa yang terjadi pada motor starter ini jika saya starter kejadiannya seperti ini. Saya starter ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi kerusakannya pada motor starter ini? Motor starternya berputar, tetapi pinion tidak maju ke depan. Saya ulang sekali lagi. Nah, silakan tulis jawabannya di Google Form nanti atau di kolom komentar. Saya rasa itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah tugas untuk kelompok 2. Kebalikan dari yang tadi, kalau yang sekarang ini pinionnya tidak maju tetapi motor starternya berputar. Nah, silakan nanti didiskusikan di kolom komentar pada Google Form. Oke, baiklah, ada pertanyaan siswa sekalian? Insya Allah tidak, Pak. Tidak ada. Oke, udah paham ya apa yang Bapak maksudkan? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, Jadi, Pak, ya. presentasinya perwakilan dari satu orang kelompok, Pak. Ya, nanti presentasinya perwakilan satu orang untuk mewakili kelompoknya. Oke? Oke, Pak. Oke. Nah, silakan nanti kita masuk waktunya 20 menit ya. Berarti kita masuk jam 5 lewat 10 ya. Oke, karena kita mulai lambat tadi karena ada hujan lebat dari tengah hari sampai sore ini. Nah, jadi waktu masuk kita undur. Jadi kita masuk jam 5 lewat 5 ya, 5 lewat 5. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Oke. Ingat ya, kita diskusi di Google Classroom. Silahkan berdiskusi di sana. Kemudian jam 5 ataupun jam 17 kita masuk lagi ke Google Meet untuk mempresentasikan hasil. Oke, Bapak rasa cukup sekian untuk pertemuan pertama. Nanti kita masuk lagi. Silahkan buat siswa sekalian untuk melanjutkan tugasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, selamat datang di pertemuan kedua ini. Tadi agak molor waktunya karena mati lampu lagi ya. Di tempat kalian mati lampu tadi? Tempat kami mati juga, Pak. Sampai kami tak mati lampu dah, Pak. Iya, di sini mati lampu tadi. Oke, kita lanjut ya untuk untuk pertemuan kedua ini. Kita lanjut, yaitu mempresentasikan hasil. Silakan satu orang wakili kelompoknya untuk presentasi. Silakan. Gimana kelompok satu? Silakan. Kelompok 1 saya Pak sebagai wakilannya. Oke, silakan si Denny ya. Kelompok 1 Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, dari video tadi dapat disimpulkan kemungkinan yang terjadi solenoid dalam keadaan bagus, baik kumparan Hall in coil maupun kumparan pull in coil. Bisa jadi kerusakan pada kumparan medan atau full coil, atau brus yang pendek, atau brus putus. Jadi kesimpulannya, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, dudukan sikat arang kurang baik. Yang kedua, baterai kosong. Yang ketiga, komutator kotor. Yang keempat, kumparan medan atau full coil rusak. Yang kelima, arus kurang besar karena terjadi korosi di terminal baterai. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya dari kelompok 1 ya. Oke. Silakan dulu kelompok 2. Baiklah. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari video yang menjelaskan tentang mengapa Starternya berputar, kemudian pinionnya tidak maju. Iya, gitu ya? Iya, Pak. Ya. Lupa-lupa dikit, Pak. Ya, lanjut. Jawabannya ya ini karena mungkin kondisi solenoid terutama Hall in coil rusak akan menyebabkan suatu tuas menggerak sudah mengorong pinion ke depan, tidak ada medan magnet pada solenoid yang mempertahankan kondisi tersebut. Mungkin karena itu juga roda gigi pinion tidak maju, Pak. Ya. Udah, Pak. Oke. Ada tambahan dari kelompok 2 atau tanggapan dari kelompok 1, silakan. Kira-kira tepat nggak jawabannya itu? Atau menambahkan? Kelompok 2 satu orang, Pak. Oh iya. Ada yang belum ini ya, masih mati lampu. Ini lampu udah berkedip-kedip juga nih, mau nandakan mau mati lagi nih. Oke, langsung aja Bapak berikan penguatan. Jawaban dari kelompok 1 itu benar ya. Kenapa pinionnya maju, starternya tidak berputar? Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu adalah solenoidnya dalam keadaan bagus ya. Berarti permasalahannya bukan di solenoid. Bisa jadi di medan fill coilnya, kemudian di brusnya yang pendek atau komutatornya yang kotor. Nah, itu bisa jadi penyebab sehingga motor starter itu tidak berputar ya. Nah, kemudian untuk jawaban dari kelompok 2, Bapak perbaiki sedikit. Memang benar tadi pernyataannya, tapi Bapak tambahkan kenapa pinionnya tidak maju ya. Kemudian starternya berputar atau motornya berputar. Permasalahannya terletak pada lengan ungkit atau tuas pengungkit ya. Nah, jadi tuas pengungkitnya pada saat membuat video tidak Bapak pasang. Nah, jadi itu membuat masalahnya. Ya. Jadi yang tepat itu adalah lengan ataupun tuas pengungkit tidak Bapak pasang. Oke. Oke, lanjut untuk refleksi ya. Bapak mau bertanya kira-kira pengalaman apa yang kalian dapatkan pada pelajaran kali ini. Silakan aktifkan mikrofonnya terlebih dahulu untuk menjawab. Yuk, silakan. Kira-kira pengalaman apa yang kalian dapatkan pada pelajaran kali ini? Pelajaran hari ini bagi saya ya ini bisa Gimana? Denny bisa diulang, putus-putus suaranya? tidak
Hendaknya pelajaran hari ini memberitahukan atau bermanfaat bagi saya, memberitahu bahwa yang di sini kurang bagus, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Karena di pelabuhan ya posisinya, karena sinyal mungkin kurang bagus. Bagus, Pak. Oke, lanjut untuk evaluasi. Silahkan kalian kerjakan evaluasi. Kalian jangan keluar dulu dari sini ya, dari Google Meet. Iya, Pak. Ya, silakan dikerjakan evaluasinya. Nah, ini sudah Bapak bagikan di WA. Oke, silakan dikerjakan. Bapak tunggu sekitar 5 menit. Jangan keluar dulu dari Google Meet karena nanti masuknya agak susah. Oke, baiklah, untuk evaluasi di sini sudah masuk ya, Bapak lihat di respon dan Google Spreadsheet-nya. Nah, di sini terlihat nilainya. Nah, di sini Bapak zoom, sudah terlihat nilainya. Ya, Pak. Nah, itu dia. Tuh. Di Basarudin 25, kemudian Irfansah 50, Denny sama Ependri 100. Nah, itulah evaluasi pada hari ini ya. Silakan kita bersama-sama untuk mengambil kesimpulan dari pelajaran hari ini. Silakan siapa mau mengutarakan pendapatnya untuk kesimpulan. Oke, baiklah, karena sinyal kurang bagus ya, ini karena udah mulai malam juga, Bapak simpulkan. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah mengetahui cara kerja motor starter, kemudian cara mendiagnosisnya, kemudian cara menentukan kerusakannya. Nah, tadi jawaban pada para siswa sekalian sudah bagus dan cukup baik ya. Kemudian dilanjutkan pada evaluasi dan ada yang kurang. Ini Basarudin masih 25, enggak apa-apa. Ini biasalah dalam evaluasi seperti itu ya. Oke, untuk penutup ya. Sebelum penutup, untuk materi kita selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada motor starter. Silakan pimpin doa untuk pertemuan pada hari ini. Silakan, siapa mau pimpin doa? Ya, Pak, saya pimpin doanya, Pak. Oke, silakan Denny. Baiklah, untuk setelah berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga buat siswa sekalian karena sudah mau bergabung. Kemudian dengan perjuangan ya, cukup melelahkan perjuangannya, mati lampu sudah berapa kali, kemudian hujan deras. Nah, jadi itulah kendala yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita masuk bertemu tatap muka di kelas ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, kemudian pakai masker. Kalau nggak penting jangan keluar-keluar, jangan keluyuran, di rumah aja lah. Oke. Ada pertanyaan? Ambil lapor bila betul, Pak. Ambil rapor. Ambil rapor nanti akan diinformasikan besok pagi rapat dan nanti akan diinformasikan ya di grup WA ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih ya para siswa sekalian, semoga sehat selalu, mendapatkan Amin. nilai bagus nantinya ya. Amin. Oke, Bapak tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, jaringan tak elok tidak Pak? Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan keluar meninggalkan ruang pertemuan.